Walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masalin fa aba aktsarun nasi la kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai, melainkan mengingkarinya. Kami jelaskan kepada mereka hujah-hujah dan bukti-bukti yang pasti dan jelas, dan kami telah menerangkan kepada mereka perkara yang hak dengan keterangan yang terperinci lagi jelas dengan berulang-ulang. Akan tetapi sekalipun demikian mereka tetap ingkar kepada perkara yang benar dan menentang perkara yang benar. Inilah masalahnya. Bukan karena Al-Quran ini salah, mereka tidak percaya kepadanya. Wa qalu lanu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Aw takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufazziral anhara hilalaha tafjira. Atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun itu yang deras alirannya. Aw tusqitas samaa kama ja'amta alaina kishafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Aw yakuna laka baitum min jukhrufin aw tarqa fis samaa'i walan nu'mina liruqiyika hatta nunazzila alaina kitaban naqra'uhu Qul subhana rabbi hal kuntu ila basaram rasula. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukanlah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul. Dari Ibnu Abbas bahwa Atabah, Saibah, keduanya anak Rabi'ah, Abu Sufyan Ibnu Harb, seorang lelaki dari Bani Abduddar, dan Abdul Bukhturi, keduanya saudara Bani Asad, Al-Aswad Ibnu Muttalib Ibnu Asad, Jam'ah Ibnu Aswad, Al-Walid Ibnu Mughirah, Abu Jahal Ibnu Hisham, Abdullah Ibnu Abu Umayyah, Umayyah Ibnu Khalab, Al-As Ibnu Wa'il, Nabih dan Munabih, keduanya anak Al-Hajjaj Al-As-Sahmi. Semuanya berkumpul atau termasuk di antara mereka yang ada dalam perkumpulan itu. Mereka berkumpul sesudah matahari terbenam di atas Ka'bah. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, kirimkanlah utusan kepada Muhammad untuk mengundangnya, agar kita dapat berbicara dan berdebat dengannya hingga ia mengemukakan alasan yang sebenarnya. Lalu mereka mengirimkan utusannya, dan si utusan menyampaikan kepada Nabi, para pemuka kaummu telah mengadakan pertemuan untuk melakukan pembicaraan denganmu. Maka Rasulullah datang dengan segera seraya menduga bahwa barangkali mereka telah sadar akan perkara yang dibawanya. Sebelum itu Nabi sangat menginginkan agar mereka mendapat petunjuk, karena dengan masuk Islamnya mereka, maka akan bertambah kuatlah agamanya. Setelah Nabi sampai kepada mereka, lalu Nabi duduk dan mereka berkata, Hai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengirim utusan kami kepadamu untuk mengetahui alasanmu yang sebenarnya. Dan sesungguhnya kami, demi Allah, semengetahuan kami engkau adalah seorang lelaki dari kalangan bangsa Arab yang memasukkan agama baru kepada kaumnya, dan engkau telah mencaci maki nenek moyang, mencela agamanya dan menilainya kurang berakal, juga mencela sesembahan-sesembahan kami dan memecahkan persatuan, sehingga tiada suatu hal buruk pun melainkan kamu telah melakukannya di antara kami dan kamu. Jika engkau mendatangkan Al-Quran itu karena ingin mencari harta, maka kami sanggup mengumpulkan harta dari harta kami buatmu, sehingga kamu menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Dan jika engkau melakukan hal tersebut hanya untuk mencari kedudukan di kalangan kami, kami sanggup menjadikanmu sebagai penghulu pemimpin kami. Dan jika engkau berkeinginan menjadi seorang raja, maka kami akan menjadikanmu sebagai raja kami. Dan jika perkataan yang datang kepadamu, yaitu Al-Quran, lalu kamu sampaikan itu berasal dari jin yang menguasai dirimu, mereka menamakan jin yang suka memasuki orang dengan sebutan Ri'yun, maka kami sanggup membelanjakan harta kami untuk mencari tabib
yang menyembuhkan dirimu dari gangguannya, atau kami memaafkanmu jika kami tidak sanggup menyembuhkanmu dan memaklumimu. Maka Rasulullah menjawab dengan tenangnya, ma taquluna ma ji'tukum bima ji'tukum bihi utlubu atlubu amwalakum wala sarfa fikum walal mulka alaikum walakin ba'asani ilaikum rasula wa anzala alayya kitaba wa amaroni an akuna lakum basyira wa nadhira fabalagutukum risalata rabbi wa nasahtu lakum fa in taqbalu minni ma ji'tukum bih fahuwa haddukum fid dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Apa yang kalian katakan itu tidak ada pada diriku, dan tidaklah aku menyampaikan kepada kalian apa yang aku sampaikan ini untuk mencari harta kalian, tidak pula mencari kedudukan di antara kalian, serta tidak pula ingin menjadi raja atas kalian. Melainkan Allah telah mengutusku kepada kalian sebagai seorang Rasul. Dia telah menurunkan kepadaku sebuah kitab dan memerintahkan kepadaku agar menjadi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada kalian. Maka aku sampaikan semua risalah Tuhanku kepada kalian, dan aku menasihatkan hal yang baik bagi kalian. Jika kalian mau menerima apa yang aku sampaikan kepada kalian, maka kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dan jika kalian menolaknya, aku tetap bersabar menjalankan perintah Allah hingga Allah memberikan keputusannya antara aku dan kalian. Mereka mengatakan, hai Muhammad, jika engkau tidak mau menerima apa yang kami tawarkan kepadamu, maka sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa tiada seorang manusia pun yang negerinya lebih sempit daripada negeri kami, dan hartanya lebih sedikit daripada harta kami, serta penghidupannya lebih keras daripada kami. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhanmu yang telah mengutusmu untuk menyampaikan risalahnya. Hendaknya lah dia menghilangkan bukit-bukit yang menyempitkan negeri kami ini, dan hendaknya lah dia meluaskan negeri kami serta memancarkan padanya sungai-sungai seperti sungai-sungai yang terdapat di negeri Syam dan negeri Irak. Dan hendaknya lah dia membangkitkan kembali nenek moyang kami, yang antara lain ialah Qusay ibnu Kilah, karena sungguhnya beliau adalah seorang syekh yang selalu berkata jujur. Maka kami akan menanyai mereka tentang apa yang kamu sampaikan hari ini, apakah benar ataukah batil. Jika engkau dapat melakukan apa yang kami minta, barulah kami dapat mempercayaimu dan membenarkanmu, serta mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, bahwa dia benar telah mengutusmu sebagai seorang Rasul seperti yang kamu akui itu. Rasulullah menjawab, ma bihada bu'istu innama ji'tukum min indillah bima ba'asani bih faqad balagutukum ma ursiltu bihi fa in taqbaluhu fa huwa hadzukum fi dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Saya diutus bukan untuk hal itu. Sesungguhnya saya hanya sebagai juru penyampai kepada kalian dari sisi Allah tentang apa yang diutuskannya kepadaku untuk menyampaikannya. Dan sesungguhnya saya telah menyampaikan apa yang diutuskannya kepadaku untuk menyampaikannya kepada kalian. Maka jika kalian mau menerimanya, hal itu merupakan keberuntungan bagi kalian di dunia dan akhirat. Dan jika kalian menolaknya serta mengembalikannya kepadaku, maka saya tetap akan bersabar menjalankan perintah Allah hingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kalian. Mereka berkata, jika kamu tidak dapat melakukan hal itu buat kami, maka buatlah bukti untuk dirimu sendiri. Untuk itu mintalah kepada Tuhanmu agar dia mengirimkan kepadamu malaikat yang akan membenarkan apa yang kamu katakan, dan kami dapat menanyainya tentang perihal kamu. Dan mintalah kepada Tuhanmu agar dia menjadikan bagimu taman-taman, perbendaharaan dan gedung-gedung dari emas dan perak, agar kamu menjadi orang yang berkecukupan hingga tidak memerlukan apa yang kami tawarkan kepadamu. Karena sesungguhnya kamu bisa berdiri di pasar-pasar dan mencari penghidupan sebagaimana kami mencarinya. Dengan demikian, maka kami dapat mengetahui keutamaan kedudukanmu di sisi Tuhanmu. Jika engkau benar seorang Rasul, seperti apa yang kamu akui itu? Rasulullah menjawab, ma ana bifa'ilin, ma ana billadhi yas'alu rabbahu hada, wa ma bu'istu ilaikum bihada, walakin Allah ba'asani basyira wa nadira, fa in taqbalu ma ji'tukum bihi fa huwa haddukum fid dunya wal akhirah, wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum.
aku tidak akan melakukannya, dan aku tidak akan memintanya kepada Tuhanku. Aku diutus kepada kalian bukanlah untuk itu, tetapi Allah mengutusku sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jika kalian mau menerimanya, maka itulah keberuntungan kalian di dunia dan akhirat. Dan jika kalian menolaknya dan mengembalikannya kepadaku, maka aku tetap akan bersabar dalam menjalankan perintah Allah hingga Dia memberi keputusan di antara aku dan kalian. Mereka berkata lagi, kalau demikian, runtuhkanlah langit, karena menurut dugaanmu jika Tuhanmu menghendaki sesuatu, Dia dapat melakukannya. Dan jika kami tetap tidak mau beriman kepadamu kecuali jika kamu melakukan hal itu. Rasul menjawab, dalika ilallahi insya'a fa'ala bikum dalik. Demikian itu terserah kepada Allah. Jika Dia berkehendak, tentu dapat melakukannya buat kalian. Abdullah ibnu Abu Umayyah mengatakan, hei Muhammad, kaummu telah menawarkan kepadamu tawaran-tawaran tersebut, tetapi kamu tidak mau menerimanya dari mereka. Kemudian mereka meminta bukti darimu buat mereka, yaitu beberapa hal, agar dengannya mereka mengetahui kedudukanmu di sisi Allah. Tetapi kamu tidak mau melakukannya pula. Lalu mereka meminta kepadamu agar mendatangkan suatu azab, yang dengannya kamu dapat membuat mereka takut. Demi Allah, saya tidak akan beriman kepadamu sebelum kamu mendatangkan sebuah tangga, lalu kamu naik ke langit, sedangkan saya melihatmu sampai di langit. Kemudian kamu turun lagi dengan membawa sebuah kitab yang terbuka dan diiringi oleh 4 malaikat yang mempersaksikan bahwa kamu benar seperti apa yang kamu katakan. Demi Allah, seandainya kamu dapat melakukan hal tersebut, saya yakin bahwa diri saya masih belum mau membenarkanmu. Kemudian Abdullah ibnu Abu Umayyah pergi meninggalkan Rasulullah. Rasul pun pulang ke rumah keluarganya dalam keadaan bersedih hati lagi kecewa karena apa yang ia harapkan dari kaumnya agar masuk Islam. Di saat ia menyeru mereka tidak terkabulkan. Bahkan mereka bersikap menjauhinya. Diriwayatkan Ibnu Jairir, Ziyad ibnu Abdullah, dan Ibnu Ishaq. Tiada seorang pun yang dapat mengatur Allah dalam urusannya. Dan aku ini tiada lain hanyalah seorang utusan kepada kalian yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah-risalah Tuhanku dan memberi nasihat kepada kalian. Hal itu telah aku lakukan. Sedangkan urusan yang kalian minta, itu terserah kepada Allah. Wa ma mana'anna sayu'minu idza ja'ahumul huda illa an qalu ab'asa Allahu basyarar rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Qul law kana fil ardi malaikatu yamsuna mutmainina lanazalna alaihim minas samai malakan rasula. Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Mengingat kalian adalah jenis manusia, maka kami utuskan Rasul kepada kalian dari kalangan kalian sendiri sebagai kasih sayang dan rahmat Allah buat kalian. Tidak ada malaikat yang bisa komunikasi dengan manusia di pasar-pasar. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan antara Dia dan mereka, dan Dia Maha mengetahui semua yang Dia sampaikan kepada mereka. Seandainya Dia dusti dalam penyampaiannya itu, tentulah Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.